Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini, saya ingin membahas mengenai Lebaran 2025 yang perputaran uangnya jauh menurun bila dibandingkan dari Lebaran tahun 2024. Nah, seberapa menurunnya sih? Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, perputaran uang menjelang Lebaran kali ini hanya 137,97 triliun rupiah atau lebih rendah 20 triliun dibanding tahun lalu yang mencapai 157,3 triliun rupiah. Nah, ekonomi itu jadi faktor besar. Menurut Sarman, ada 5 alasan kenapa Lebaran kali ini berasa sepi. Yang pertama, jarak libur Nataru, Natal Tahun Baru, dengan Idul Fitri terlalu dekat. Kan Natal Tahun Baru kemarin Desember ke Januari, yang sekarang Maret ke April. Lalu banyak masyarakat yang berhemat akibat ketidakpastian ekonomi. Lalu ada banyak masyarakat yang terkena PHK. Ada penurunan daya beli masyarakat. Ada faktor cuaca dengan curah hujan tinggi yang membuat masyarakat kurang berniat pulang kampung. Bahkan jumlah pemudik itu menurun sekitar 24%. Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 146,48 juta orang yang mudik, setara dengan 52% populasi Indonesia. Namun angka ini jauh berkurang dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto, mengatakan perputaran uang tahun lalu lebih besar juga didorong dengan adanya pemilu. Walaupun begitu, pemerintah tetap memberikan berbagai diskon dan insentif untuk mendorong perputaran uang. Selain perputaran uang yang menurun, menurut Bank Indonesia, peredaran uang juga masih terpusat 60% di Pulau Jawa. BI sendiri telah menyediakan uang layak edar atau ULE sebanyak 180,9 triliun rupiah. Namun hingga tanggal 17 Maret, hanya 37% yang berhasil diedarkan. Jadi emang jauh berkurang daripada tahun lalu atau dari ekspektasi. Dan selama ini, Lebaran itu menjadi salah satu momen utama perputaran uang di Indonesia. Banyak hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari peningkatan aktivitas mudik, konsumsi rumah tangga, hingga lonjakan transaksi retail. Namun perputaran uang di Lebaran 2025 ini berbeda, karena Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Pak Sarman Simanjorang mengatakan perputaran uang saat momen libur Lebaran 2025 diprediksi akan mengalami penurunan 12,3% dari tahun sebelumnya, atau secara nominal itu adalah 20 triliun rupiah. Nah, Sarman menjelaskan penyebabnya adalah karena berkurangnya jumlah pemudik. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub dan akademisi, jumlah pemudik pada 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta pemudik atau 52% dari total penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik, angka tersebut mengalami penurunan hingga 24%. Menurunnya jumlah pemudik dan perputaran uang tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor. Jarak libur Natal dan Tahun Baru dengan Idul Fitri yang berdekatan, jadi masyarakat nggak berencana untuk liburan untuk kedua kalinya. Lalu, kondisi ekonomi yang saat ini membuat masyarakat cenderung menghemat pengeluarannya karena ketakutan akan ketidakstabilan. Lalu, maraknya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Lalu, adanya penurunan daya beli masyarakat. Lalu faktor cuaca yang memang tidak jelas ya, istilahnya sekarang harusnya sudah mulai berhenti hujan, tetap hujan deras. Itu juga mempengaruhi niat masyarakat pulang kampung. Dan juga Pak Sarman ini mengatakan perputaran ekonomi selama Lebaran 2025 akan tetap menggairahkan ekonomi lokal dan memberikan dampak positif pada berbagai sektor usaha, seperti industri makanan dan minuman, lalu fashion dan retail, dagang sembako, pariwisata, dan transportasi. Harapannya, konsumsi rumah tangga yang meningkat selama Lebaran 2025 bisa membuat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 mencapai lebih dari 5%. Nah, ini juga sebenarnya apa ya teman-teman? Kabar ini bisa dibilang masih menggunakan pendekatan akademis ya. Jadi kita belum bisa bilang ini angka bulat atau tidak, karena seperti juga konten yang telah saya buat sebelumnya, yang di awal Ramadan emang masyarakat daya beli melemah, tapi pada saat mendekati Lebaran malah menguat atau bahkan semua distribution center se-Jabodetabek pada penuh. Nah, ini sebenarnya yang menjadi apa ya? Ada efek-efek ekonomi tertentu yang memang pada dasarnya orang ini berhemat gitu. Kalau menurut pendapat saya ya. Karena tadi ketidakstabilan ekonomi bukan berarti memang
apa ya, secara ekonomi kita turun tapi memang nggak stabil. Jadinya orang takut, dan karena takut tadi akhirnya akan mempengaruhi hal tersebut secara makro. Nah, nanti mungkin akan kita bahas yang lebih komplitnya di video berikutnya yang rekap selama kuartal 1 2025. Mungkin segitu aja kali untuk video kali ini. Makasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Serta kalau ada yang ingin kalian sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.